Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar tentang cara penginputan sub kegiatan, di mana sub kegiatan ini akan diinput oleh sekretaris atau setara dengan kabit. Untuk mendapatkan user kabit, Bapak Ibu mesti mendaftarkan user atau NIP tersebut ke bagian admin masing-masing SKPD yang memegang user kepala dinas. Dan di video sebelumnya, kita pernah membahas tentang cara penginputan khusus user kabit, kasub, dan staf, di mana video tersebut menjelaskan tentang cara penginputan user tersebut. Apabila Bapak Ibu belum menonton videonya, nanti kami akan menyertakan link di deskripsi atau di bawah, sehingga Bapak Ibu bisa menonton video dan mengingat kembali tutorial sebelumnya. Sebelum memulai login ke sistem, kita akan lihat dulu flow yang akan kita bahas di video ini. Ini merupakan flow yang dimana flow tersebut menjelaskan tentang alur aplikasi SIPD. Di video ini kita akan menambahkan atau menginput sub kegiatan, yang dimana sub kegiatan ini akan dilakukan oleh sekretaris atau setara dengan kabit. Setelah kita menginputkan atau menambahkan sub kegiatan, maka selanjutnya user ini akan menginputkan atau mengeset operator untuk menginput rincian belanja. Baiklah, kita akan mencoba login ke sistem dengan menggunakan user atau NIP sekretaris atau kabit, yang dimana user tersebut telah kita inputkan di video sebelumnya. Kita pilih sistem informasi pembangunan daerah karena pada saat ini kita masih tahapan di RKPD. Saya klik di sini. Kemudian, Bapak Ibu bisa memasukkan user sekretaris atau kabit. Setelah Bapak Ibu mengisi username dan password, kemudian Bapak Ibu klik tombol login. Ini tombolnya. Apabila berhasil, maka sistem akan menampilkan menu seperti ini, yaitu 2020 dan 2021. Kemudian untuk panduan Bapak Ibu bisa mendownload di sini. Lalu pilihlah 2021 karena kita akan menginput perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Saya klik. Lalu akan tampil halaman seperti ini. Di halaman ini ada tulisan RKPD dan menunjukkan jadwal. Berarti sekarang ini merupakan tahapan RKPD selama 8 hari. Setelah lewat 8 hari, maka jadwal tersebut akan ditutup. Selanjutnya kita bisa klik lihat detail jadwal. Dan jadwal tersebut berakhir di tanggal 30 bulan 9. Kita tutup kembali. Dan untuk pagunya, berhubung saya belum pernah menginput sub kegiatan dan rincian belanja, jadi pagunya pun kosong. Lalu di sini ada perencanaan 2021. Kalau kita klik ini, di sini kita bisa mengubah ke penganggaran untuk tahun 2021. Saya tutup lagi. Kemudian untuk mengubah password, cukup klik logo ini dan klik ubah password. Kemudian untuk logout, klik menu ini atau pick ini. Nanti akan kembali ke halaman pertama. Kliklah di garis 3 ini untuk menampilkan menu. Berikut menu-menu yang dapat Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu akses, yang dimana menggunakan login sekretaris atau setara dengan kabit. Kalau kita lihat di menu ini ada referensi.
Coba kita klik, di mana referensi tersebut yaitu subkegiatan, akun, sumber dana, dan standar harga yang meliputi SSH, SBU, HSBK, dan ASB. Kalau subkegiatan, ini merupakan subkegiatan yang bersumber dari pusat atau dari Permendagri. Carilah subkegiatan di referensi menu ini apabila Bapak Ibu belum memappingkan kegiatan dari Permendagri 13 ke 90. Karena subkegiatan ini akan diupdate terus oleh pusat. Untuk melihat akun belanja, Bapak Ibu bisa mengklik menu akun ini, kemudian untuk melihat sumber dana di sini, dan juga sama seperti standar harga. Bapak Ibu bisa mengklik menu-menu ini. Lalu di sini ada juga profil SKPD. Untuk melihat profil SKPD Bapak Ibu bisa mengklik profil ini. Dan RPJMD yang merupakan inputan dari Bapeda, dan kita hanya bisa melihatnya dengan cukup mengklik tombol ini. Dan Renstra ini bakalan kita input, kemungkinan insya Allah akan kita input di video berikutnya, dan sama seperti pendapatan dan pembiayaan. Untuk penginputan subkegiatan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini atau menu ini. Coba kita klik. Lalu akan tampil halaman seperti ini. Di halaman ini ada pagu validasi dan rincian. Pagu validasi merupakan hasil dari jumlah kegiatan atau subkegiatan yang telah divalidasi oleh Kepala UPD. Kemudian rincian merupakan rincian belanja yang telah kita input untuk login bagian kasub dan staf. Lalu klik tambah kegiatan untuk menambahkan subkegiatan. Coba kita klik, maka akan tampil seperti ini. Lalu inputlah di form kegiatan subkegiatan ini. Saya contohkan seperti berikut. Berhubung di aplikasi SIPD ini saya login sebagai BPKAD, jadi akan muncul subunit BPKAD. Saya pilih, lalu pilihlah prioritas pembangunan provinsi. Prioritas ini akan tampil apabila di Bapeda telah mengisi prioritas-prioritas pembangunan. Di prioritas ini saya tidak memilih atau saya kosongkan, lalu pilihlah subkegiatan. Ini merupakan subkegiatan dari Permendagri 90. Subkegiatan ini akan tampil sesuai dengan urusan Bapak Ibu di SKPD. Yang ini merupakan kegiatan berdasarkan urusan atau bidang. Lalu di sini ada yang ek. Yang ek ini merupakan subkegiatan rutin. Saya contohkan untuk simulasi ini, yaitu subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Setelah itu, pilihlah bidang urusan. Apabila di OPD Ibu memiliki lebih satu bidang urusan, maka Bapak Ibu silakan melapor ke bagian IT BPKAD. Nanti kami akan menambahkan urusan-urusan berdasarkan bidang Bapak Ibu di OPD tersebut. Saya pilih keuangan. Lalu untuk label tag ini bisa dipilih atau bisa dikosongkan. Kemudian pilihlah sumber dana. Saya pilih PAD. Apabila sumber dana lebih dari satu, cukup klik plus ini, maka Bapak Ibu bisa mengisinya sumber dana tersebut.
Dan apabila hanya satu, cukup menghapus di sini, maka akan terhapus. Kemudian pilihlah lokasi kegiatan, lalu pilih kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Untuk lokasi kegiatan ini bisa lebih dari satu. Kebanyakan seperti di PU Air, yang dimana lokasi tersebut bisa lebih dari satu. Maka pilihlah di sini. Saya contohkan, misalkan saya pilih di sini Lahat, kemudian pilih Kecamatan Tanjung Sakti dan Kelurahan Kembang Ayu. Lalu klik plus lagi, maka kita akan menambahkan lokasi untuk yang kedua. Saya pilih lagi di sini Lahat, lalu pilih Kota Agung, dan di sini saya pilih Sukaraja. Lalu pilihlah waktu pelaksanaan untuk kegiatan di subkegiatan ini. Saya pilih dari Januari sampai dengan Desember. Untuk anggaran N+1 subkegiatan ini merupakan anggaran untuk tahun berikutnya. Kalau kita menganggarkan tahun 2021, berarti di sini di 2022. Saya anggarkan di tahun 2022 200 juta. Atau kita tambah saja 210 juta. Untuk tahun 2020 ini saya anggarkan 20 juta, kemudian untuk tahun berikutnya 210 juta. Lalu inputlah indikator keluaran subkegiatan. Apabila indikatornya lebih dari satu, maka Bapak Ibu cukup mengklik tombol plus ini. Dan untuk menghapus, klik tombol ini. Tadi saya telah mengisi indikator keluaran di subkegiatan ini. Saya isi indikatornya 2, yaitu presentase surat masuk dan presentase surat keluar. Setelah kita mengisi semua ini, kita cek kembali dan kemudian kita anggap benar, maka kliklah tombol simpan. Apabila berhasil, maka data tersebut akan tampil di bawah ini. Dan di sini ada batas pagu yaitu 0. Kita di sini belum kita batasi pagunya karena untuk pembatasan pagu ini merupakan dari Bapeda. Dan untuk saat ini belum ada pembatasan pagu. Lalu pagu validasi, ini pagu validasinya 0 karena yang memvalidasi tersebut ialah kepala OPD atau login sebagai kepala OPD. Kemudian rincian ini 0 atau kosong karena kita belum menginput rincian belanja. Untuk penginputan rincian belanja nanti kita akan bahas di video tutorial berikutnya. Lalu di sini juga kita bisa melihat siapa yang membuat kegiatan ini. Cukup klik di sini dan ini dibuat oleh Pak Yosi Herpandi. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan sub kegiatan lagi, cukup Bapak Ibu mengklik di sini. Klik kegiatan. Maka tambahlah lagi sub kegiatan yang bakalan kita anggarkan di tahun 2021. Adapun tombol-tombol di sebelah kanan ini, yaitu yang ini untuk melihat detail sub kegiatan yang telah kita input tadi.
Lalu di sini ada ubah subkegiatan. Apabila ada kesalahan inputan tadi, bisa diubah di sini. Lalu klik simpan. Lalu di sini detail rincian. Untuk detailan rincian ini masih kosong karena kita belum menginputkan rincian belanja. Untuk penginputan rincian belanja ini akan kita serahkan kepada kasub dan staf. Kita back lagi. Lalu klik ini dan cetak rincian. Apabila dicetak akan tampil seperti ini. Dan untuk tanggal di sini untuk saat ini harus ditulis tangan. Kita close dulu. Lalu setelah itu kita set operator. Untuk mengeset operator kita cukup klik menu ini. Setelah itu di set operator. Kalau kita lihat di flow yang kita buat sebelumnya, di sini kita harus mengeset operator. Jadi Bapak Ibu setlah operator yang bakalan menginputkan subkegiatan tersebut. Saya contohkan klik set operator. Dan ini masih kosong, maksimal 2 orang. Lalu tambahkan user dan pilihlah user yang bakalan untuk menginputkan subkegiatan ini. Lalu klik tambah user. Lalu pilihlah kasub dan staf. Saya pilih Ibu Alen sebagai kasub yang bakalan menginputkan rincian belanja dari subkegiatan ini. Lalu saya pilih lagi Ibu Dona. Dan di sini saya telah membuat 2 user. Saya tutup. Dan untuk menghapus cukup klik tombol ini. Di sini kita bisa hapus anggaran dan bisa hapus subkegiatan. Silakan Bapak Ibu mengikuti channel ini agar bisa mendapatkan updatean terbaru tentang aplikasi SIPD. Yang insya Allah kami akan mengupdate terus tentang perkembangan aplikasi ini. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Untuk video selanjutnya, kami akan membuat video tentang penginputan rincian belanja. Dan mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.